Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat selamat di acara pertemuan rutin Prowanis di Kecamatan Jatiroto. Seperti biasa, Ibu, untuk acara pertama nanti kita ada penyuluhan, ini tentang diet, tentang pola makan, diabetes dan hipertensi akan disampaikan oleh Mbak Atik. Dan selanjutnya setelah acara penyuluhan nanti kita lanjutkan pemeriksaan. Jadi nanti kalau suwun Bapak Ibu kita datanya bareng-bareng, nanti kita pulangnya bareng-bareng, Nah ini karena masih suasana HUT RI ke-80 dipinipun kula matur kita pakainya suasana yang merah meriah. Terima kasih. Nah nanti habis penyuluhan biasanya kan kita nunggu cek agak lama ya. Jadi nanti kan kita nunggu cek agak lama antri. Nah nanti untuk bapak-bapak ibu-ibu biar anteng nunggunya, nanti kita ada lomba, lomba dalam rangka 17-an. Nah lombanya ini satu saja. Semua ikut, Nawi ini pas 17-an tidak sempat ikut, aku malu. Nanti kami harapkan semuanya ikut, semua ikut. Lombanya apa nanti ya kan kami beritahu. Jadi sambil menunggu antrian dipanggil namanya, nanti kita ada lomba. Ada di Bapak Ibu? Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Adi. Mbak Adi. Iya, join. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara hari ini, alhamdulillah Ibu kita bisa bertemu kembali dalam acara Prolanis dan masih dalam semangat merayakan ulang tahun Indonesia. Semangat Ibu. Merdeka. Iya, alhamdulillah. Sama kesel dari Bu. Lomba-lomba ini masih sudah selesai. Masih lanjut. Ini masih lanjut. Alhamdulillah. Semangat luar biasa ya. Walaupun ibaratnya memang usia sudah tidak muda lagi, tapi semangat masih selalu muda. Ya Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Masih semangat dan hari ini kita mengulas kembali mereview aja dari dulu kan sama pernah ya Bu tentang diet ataupun pengelolaan makan bagi penderita atau hipertensi atau darah tinggi dan diabetes. Ini kita mengutip dari ilmunya Dr. Nurlian. Ini kok Dr. Nurlian dokter siapa apa Jatiroto punya dokter baru? Dan ini saya hanya mengambil dari betul ya Bu ya, dari kita ini dari Kak Cinta. Dan ini diabetes tipe 2 dan hipertensi ini sebenarnya penyebab terbanyaknya memang karena akibat gaya hidup yang kurang sehat. Sadar atau tidak kita sadari bahwa dulunya mungkin kan seperti itu ya Bu. Saya itu kan dimanapun kan sudah mengetahui bahwa aku ternyata gue hipertensi, aku gue gula atau diabetes. Akhirnya sekarang gaya hidupnya sudah mulai diperbaiki, gaya hidupnya sudah mulai gaya hidup sehat. Tapi zaman dulunya mesti ada beberapa gaya hidup yang kurang sehat itu tadi. Laras berapa badan Bu? Memang tanpa kita sadari ya Bu
sebenarnya itu loh. Nah ini yang kedua, kunci utama untuk mengembalikan kesehatan ini ya selain dengan kita memberikan edukasi atau penyuluhan ya Bu. Nanti ya kayaknya baterainya habis. Nah ini yang pertama satu itu edukasi. Edukasi ini sering kita lakukan ya Bu, walaupun hanya sekali dalam 1 bulan, tapi kita tetap selalu memberikan edukasi. Selain itu, jadi ini rangkaian ya Bu. Jadi ketika kita sudah sakit, ibaratnya kita sudah menderita penyakit itu kita tetap harus belajar. Belajar itu misalkan ilmu sekarang, oh ilmunya begini. Ternyata nanti setelah 2 tahun ini akan ada ilmu baru seperti itu. Itu edukasi. Yang kedua tetap menjaga pola makan. Pola makan itu tetap harus dijaga. Apalagi kalau memang sudah terkena ya harus lebih hati-hati lagi untuk pola makannya. Ampun, ora apa-apa kursi dia. Sesuk meneh ora apa-apa kursi dia. Sesuk meneh ora apa-apa kursi dia. Nah, akhirnya bagaimana Bu? Kan sama saja ya. Nah, ini tetap harus kita jaga adalah pola makan ini perlu wajib. Karena memang tumpuan itu nanti kita nggak sadar. Sidik akhirnya jadi banyak. Jadi memang ketika kita pola makan harus baik, harus pola makan yang sehat, ya upayakan harus sehat buat kecuali dalam kondisi yang tertentu misalkan jagong, ya jagong, terus atau kita bepergian seperti itu kan kita pilihnya kan juga terbatas, ya itu mungkin kondisi tertentu pola makan mungkin yo masih bisa gini ya karena memang sokor-sokor bisa ketika bepergian bawa bekal, ya, nah itu kan bisa. Tapi itu kan kondisi tertentu mungkin bisa. Tapi kalau di rumah ya kita usahakan dengan pola makan yang sehat itu tadi. Yang ketiga olahraga ini ya wajib paling tidak 15 sampai 20 menit sampai bisa 30 menit dalam 1 hari. Nah olahraga menyapu bukan ngapal kesembarangan. Nah itu sebenarnya juga belum bisa dikatakan sebagai olahraga. Itu kan aktivitas fisik ya. Kadang sebenarnya ketika olahraga itu juga diimbangi dengan rasa yang bahagia. Nek nyapu karo gumigel seperti itu kan nanti akhirnya tidak bahagia lagi. Ketika nyapu ya kan bahagia. Ya alhamdulillah siswa nyapu, sehat dan sebagainya, menghibur diri. Nah itu juga kita juga perlu. Jadi 30 menit tiap hari minimal atau jalan kaki ya. Jalan kaki dengan yang agak cepat gerakannya. Jadi jalan kakinya tidak hanya jalan awal biasa, tapi mungkin agak cepat. Jadi kan itu nanti berbeda. Bukan namanya tapi jaraknya yang cukup deh. Jadi kata-katanya kan sehari ya sebenarnya aktivitas fisik itu idealnya adalah 10.000 langkah per hari idealnya. Tapi nih 10.000 langkah itu gempor maksudnya. Tapi nih kuliner kan sebenarnya bisa biasa. Tapi yang paling tidak itu tadi 15 sampai 20 menit ya per hari usahakan bisa bergerak dengan hati yang bahagia. Syukur-syukur ya bersyukur itu ya Bu. Bersyukur itu ketika beraktivitas ternyata udara pagi hari itu juga kaya akan antioksidan. Dan kaya akan antioksidan kita hirup banyak ya. Kita hirup kan akhirnya badan kita kaya antioksidan bisa mengurangi resiko sakit yang lebih lagi atau lebih sehat tapi lebih seger. Udaranya itu kalau udara jam segini kan berbeda ya Bu, seger banget nih Pak subuh. Nah itu karena memang ada antioksidannya di sana, jadi lebih sehat lagi. Terus yang terakhir itu adalah terapi obat. Jadi ketika kita sudah ada Bu yang tadi DM ataupun hipertensi, ini harus menyeimbangkan dari 4 ini. Jadi ilmu itu selalu diupdate. Yang kedua pola makannya harus dijaga, olahraganya juga harus ya olahraga. Terapi obat ini juga tidak perlu Bu
apa-apa, terapi obatnya juga wajib. Dan yang pertama yang pasti itu adalah kembali pikiran panjenengan itu wajib bahagia. Wajib ya Pak? Harus bahagia. Ketika bahagia hormon positif akan naik, kekebalan tubuh akan naik. Iya. Kumpul kancane kita ini gawe seneng gawe bahagia. Karena saya punya bahagia pokoknya. Ini dia diabetes juga ada 3 yang perlu kita perhatikan adalah jumlah, jenis dan jadwal. Jumlahnya seberapa, jenisnya apa saja yang perlu digunakan, jadwalnya ya. Jadwal makan dan jadwal obat juga ini sama gitu harus diperhatikan. Ketahui juga kalau berat badan Anda ideal kurus atau gemuk, ini dilihat dari IMT. Ketika IMT-nya 18,5 sampai 24,5 berarti masih normal berarti nanti makannya ini namanya ibaratnya ya orang tuh iso oke katakanlah begitu. Tapi kalau sudah berat badannya melebihi, ya harus tetap pengurangan. Aturannya ada mempermudah ibu ketika dengan ini setengah porsi sayur, ya, setengah porsi lauk dan seperempat porsi karbohidrat. Jadi nasinya sedikit, seperempat piring ya Bu, seperempat piring. Jadi artinya ini sebenarnya yang nasi itu lebih banyak ke sayurnya ya. Sayurnya itu ada setengah piring sendiri, setengah 50%, 30%nya itu dari proteinnya, yang 20% dari karbohidratnya, nasinya. Nah kita berikan Bu, nasi ya sing setengah ya. Nah ini berarti nasi. Ya, tapi kan bularnya kan nanti kita fisiknya masih tendensinya masih kuat, ininya masih kuat, gitu. Tapi ketika kita hanya di rumah tidak beraktivitas loh, nasinya dikurangi. Tapi kalau dengan kan aktivitasnya masih luar biasa. Ya, luar biasa dimana kita juga butuh aktivitas lebih banyak lagi. Nah, betul Mbak. Yes. Ini ketika indeks glikemik ya, indeks glikemik itu adalah zat yang menyebabkan gulanya tinggi. Ini yang tertinggi roti nasi putih itu 92, ya. Rotian kentang juga agak tinggi ya, 85, jagung 75, popcorn, Coca-Cola. Dan Coca-Cola membuat muda ya Bang? Mie instan ini juga indeks glikemiknya tinggi. Yang rendah itu boleh lumayan banyak ya Bu. Itu pisang, terus kacang-kacangan, jagung putih, apel, telo itu ternyata indeks glikemiknya juga rendah. Mana menghindar telo rambut bisa jalan. Telo madu. Tinggi gula, tinggi Apa itu? Itu memang lebih tenang ya Bu. Zaman dulu kan ada yang menyarankan bandingnya seko dibanding kentang. Ternyata kentang itu juga lumayan tinggi ya glikemiknya. Ilmu saya sekolah itu sudah mulai tinggi. Dan sekarang ini yang kemarin itu kita dapatkan bukan justru malah nasi putih ketika sudah mengalami proses pendinginan yang sudah pernah saya sampaikan itu ternyata
Idealnya itu malah yang paling baik itu ketika punya gula itu dengan masak yang disimbar itu Bu. Nek kula ngarani disimbar. Nah, dicor. Nah, dicor. Dikatoi dulu bentar. Dikatoi dulu terus disiram dari panas. Iya, itu karena apa? Karena zat partinya dia meluruh ke bawah. Kalau di kanu itu kan zat partinya di situ tanah di dalam. Nah itu lebih tinggi daripada yang dicor tadi. Yang dicor kan partinya itu turun ke bawah. Jadi itu kan dan kemarin ibaratnya kan ketika di rumah ada orang tidak mau berarti kan dengan dicor berarti ya sudah tidak mau dilebokkan jiwa orang kita tahu tapi sebenarnya dipadai bakul mawon ya bakul mawon ya jadi kan adem tidak apa ketika hangat melalui proses pendinginan nanti dihangatkan lagi itu ternyata malah aman ya tapi walaupun dia sudah melalui proses penghangatan karena dia sudah mengalami proses pendinginan itu tadi jadi ada apa ya kados molekulnya itu sudah berubah model tapi aku lalu istilahnya aku lalu itu ada penelitiannya ternyata memang itu lebih baik untuk penderita tapi apa seluas apa? Kan itu tergantung airnya bisa nanti dikira-kira masih beras itu tambah air panas baru diaduk tapi ini masih diaduk tapi bagaimana timbul jadi kira-kira kalau di kanan di empuk di atas ditambah lagi kalian ini terlibat betul kan deh ambil ke bawah ya tadi ini jadwalnya ya Bu jadwal angka 3 kali makan utama 3 kali makan sedang setiap 3 jam sebenarnya memang ketika orang punya diabetes itu jangan dibiarkan lapar tidak diperbolehkan lapar jadi jangan porsi kecil tapi sering boleh jangan sampai lapar karena apa Bu karena biasanya kalau tidak lapar kalau dan sebuah piring misalnya di mulu-mulu pun itu rasanya jadi luwih ketika panjenengan sudah terlanjur kelaparan atau terlalu lapar itu nanti dia seberapa banyak tidak akan ada kenyang berbeda ketika panjenengan darah porsinya sangat sering tapi yang tidak ada yang perlu kita perhatikan jenisnya orang terus sampai di bahan terutama gorengan sebenarnya boleh tapi memang dianjurkan gorengan itu tidak bertepung misalkan apa namanya tempe garit tidak bakwan ya kamu boleh tidak bakwan cawan sayur tidak mendoan ataupun gorengan yang bertepung lainnya gorengan boleh tapi tidak bertepung itu lebih aman sokok-sokok gorengan yang di apa namanya tempe yang cukup diungkep aja bukan saja kalau banyak ada tambahan gula kalau yang diungkep bumbu kuning itu kan hanya bumbu kuning maksudnya kayak bumbu ayam itu loh bukan bawang putih tulis ya kan sama garam itu kan orang putih kadang yang mana pun kan pianton sepuluh itu nek nonton jeblek dia terus orang kolongan ya orang selera itu silakan dengan cara ditambahkan dengan kunyit kunyit kan rada kuning nah kuning beringin loh nah itu nanti apa namanya iya ditambahkan dengan salam laos sampai itu kan nanti aromanya akan berbeda ketika penambahan rempah penambahan bumbu itu juga akan mempengaruhi rasa ojo di bumbu rasanya lebih enak nek rumiyin kan nek baca nek orang kopi asin orang marah saat ini ya ampun penggunaan kecap pun juga sama baik untuk dengan gula ataupun
hipertensi, kecap itu sebenarnya perlu dibatasi karena di dalam kecap natriumnya agak tinggi. Natriumnya agak tinggi itu juga tidak baik untuk hipertensi. Ya, jadi katakan ya Bu, 3 kali makan utama, 3 kali seringan dan setiap 3 jam. Ini boleh, prosesnya tapi sering. Yang dianjurkan ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, daging tidak berlemak. Nah biasanya nek wong sepuh malah senengan sing kuning, empuk-empuk. Kira Bu, berhubungnya malah disenyetin Bu, baik. Nah itu malah justru nek buntu dan sebagainya itu baik untuk anak-anak, tapi untuk orang tua malah tidak disarankan karena di sana lemaknya banyak. Lebih baiknya kandungan semua itu dari dada tanpa kulit. Padahal itu sepong. Kalau orang kersong, sambilnya sini boleh tidak balung. Kalau ini balungnya betul boleh Bu. Karena itu diburi. Padahal kandungan tidak disarankan. Karena mungkin misalkan itu dibikin dirempah ini sebenarnya boleh Bu, dengan penambahan kelapa, penambahan santan itu boleh, tapi dengan cara tidak sering dipanasi. Jangan santan yang gorong dino itu tidak boleh. Tapi kalau santan pagi sampai sore tanpa pemanasan ulang tidak apa-apa, aman. Karena di dalam lemak santan itu sebenarnya dalam lemak nabati sifatnya itu baik, tapi dia akan berubah menjadi jahat ketika dia terlalu lama dipanaskan. Lemaknya menjadi lemak jahat. Gori tidak boleh. Gori itu apa namanya? Gori itu dia sudah selain enak-enak di santan kental ya. Yang kedua karena di dalam gori itu ada gasnya. Ada gas itu juga tidak terlalu baik. Meski ini kalau kita kan bisa bersihkan bisa karena itu ada gasnya. Itu tidak bisa. Ya. Nah, tempe tahu kacang hijau, kadang-kadang boleh ya Bu. Kadang-kadang boleh. Kecuali ketika ada campurannya. Ketika campuran kadang-kadang masih aman. Harus enggak terlalu banyak kadang-kadang. Kangkung, daun yang berwarna hijau itu sudah jangan takut. Kok deteksi itu dhuwur piye nang manen apa hijau-hijau sebenarnya enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Ya. Yang hijau-hijau kecuali itu ada yang perlu dihindari, banyak buncis malah perlu dihindari ya Bu. Untuk pertama untuk DM biasanya. Ya boleh sehat tapi tidak terlalu banyak. Karena untuk DM malah buncis. Terus apa namanya? Dodol yang buah-buahan, terus apel, pepaya, jambuaya, salak, dinding ya. Terutama untuk yang apa namanya Bu? Untuk yang hipertensi itu malah justru disarankan untuk menyeimbangkan natrium dan kalium itu dengan pisang. Menyeimbangkan natriumnya, karena natriumnya tidak terlalu banyak yang menyebabkan tensi, diseimbangkan dengan adanya kalium. Kalium itu didapatkan dari pisang. Semua pisang apa anda? Pisang-pisang tertentu? Semua pisang sebenarnya ada kalium. Tetapi memang untuk yang gula dan niat pisangnya tidak disarankan untuk pisang mangkuk. Pisang raja. Ada. Yang masalah itu kan ambil karena dimana ketika kesemakan ya Bu manis. Nah manisnya itu kan sebenarnya lumayan ketika pisang mangkuk ataupun pisang raja. Namanya yang gula pisangnya pokok. Apalagi yang rokok setelah makan itu karena itu lebih pokok. Dikupas itu ya. Yang perlu dijauhi keju, abon, yang produk-produk sudah makan instan itu perlu dijauhi. Keju, abon, yang susu ya. Durian, nangka kan bahannya dari gori tadi ya. Manisan buah, melon, susu kental manis, benar ya Bu? Masih ada yang mengkonsumsi susu kental manis?
hipertensi dengan batasi asupan garam maksimal 1 sendok teh per hari. Ini untuk semua jenis makanan. Maksudnya ya digoreng, ya di sayur, berarti misalkan memang sebenarnya kan kita ya setiap masak sak panci itu kan membutuhkan 1 sendok makan garam misalkan. Tetapi yang kandungan garam kan ya orang sak panci garam ini jadi ya nggak apa-apa. Tapi memang rasa asinnya sekarang sudah mulai dikurangi. Ampun asin banget, mau ya. Minimal itu tadi maksimal 1 sendok teh per hari, termasuk di dalamnya untuk makanan yang lain, tidak hanya sayur, gorengan dan sebagainya. Kalau yang hipertensi itu terkenalnya dengan DAS ya, DAS atau dietary approved hypertension. Ini dengan karbohidrat rendah kalori dan kaya serat. Jadinya rendah kalori dan kaya serat ya, karbohidratnya karbohidrat dan kompleks, ya. Ya nasi sebenarnya itu juga kayak serat juga iya, nggak apa-apa. Vitamin dan mineral dari sayuran dan buah, sayur dan buahnya mulai agak ditambahi. Tetapi juga ketika hipertensi ini buah-buah yang berair banyak itu malah justru untuk tidak terlalu banyak. Per itu boleh, yang berair itu bersemala itu mulai agak dikurangi. Karena itu kan berair ya. Berair mana hipertensi tidak terlalu besar. Hindari konsumsi garam dan sodium berlebih. Garam dan sodium itu juga selain garam ya Bu, itu juga sebenarnya Royco Masako itu loh Bu. Itu kan ada natriumnya. Coba dengan persani natriumnya berapa. Terus sekarang banyak yang pakai coklat dengan bumbu kaldu itu Bu. Kaldu jamur. Kaldu jamur. Sebenarnya kita dibohongi. Oh, itu kan coba dengan lihat ingredientnya, dia nggak jamur kok. Itu hanya kaldu rasa jamur, istilahnya begitu. Maka di dalamnya itu juga banyak natriumnya, banyak ada monosodium iya, ada komposisi. Iya, komposisinya dengan coba dengan bersani. Itu sebenarnya tidak benar-benar jamur. Lebih bijak lagi ya Bu, lebih bijak lagi. Orang apa aku mau kaldu jamur, coba nanti dibersani. Soalnya kan sekarang itu kaldu jamur kan banyak sekali mereknya toh. Dengan bersani dan dengan bandingkan. Menurut jenengan lebih aman yang mana? Yang penting intinya dengan bersani ada natriumnya ya Pak. Natriumnya berapa? Soalnya ada beberapa natrium yang tinggi Bu. Kenapa memang mie instan itu tidak disarankan? Karena kadar natrium yang ada di mie instan itu 1000 lebih natriumnya, ya? Yang lebih itu tadi apa? Mie instan. Makanya itu tidak disarankan karena dengan bersani kandungan natriumnya sebenarnya sebulan sekali mesti makan. iya. Semua mie atau makanan yang ini kan Royco Masako itu juga sama natriumnya lebih. Natriumnya penyedap rasa itu juga ada natrium tapi malah tidak di Royco Masako. Dan saya lihatnya loh ya, kemarin kayaknya saya sudah lihat antara rasa sama Royco dan sebagainya itu malah rendah rasa daripada Royco. Tapi sebenarnya ketika didengar tidak menggunakan kalau menggunakan masih dalam batas normal, insya Allah menggunakan orang tak anjing setelah sendok, kemudian tak anjing boleh satu seperempat sendok teh, nggak ada itu masih dalam batas normal ya. Kurangi hindari makanan-makanan pengawet, sarden dan sebagainya mungkin siang. Penanya awalnya sarden goreng, cepat dimasak goreng, jadi tidak boleh ya Bu. Makanan yang berkalen tidak disarankan dan berpengawet. Untuk hipertensi yang perlu dihindari, roti-roti olahan ya Bu, roti, ikan asin, bakso, sosis, abon,
Ya, itu perlu diberikan perhatian lagi. Ya, kesimpulannya berarti untuk penderita yang mampu dan untuk penderita gula dan hipertensi itu harus memperbanyak buah dan sayuran, ya, buah dan sayurnya. Perbaiki jadwal makan tadi, porsi kecil tapi sering, namun menjadi sangat luwede. Terus kurangi gula bagi diabetes dan kurangi garam bagi hipertensi. Dan yang paling penting Bu, yang perlu kita harus sekarang itu adalah gorengan bertepung. Itu wajib dihindari. Gorengan yang bertepung. Mana ya Bu? Setuju Bu? Kesana tambahan ya Bu? Karena itu sendiri saya pun mengalami orang tua saya sama seperti panjenengan semua. Ini beliau juga dulunya hipertensi, sekarang DM, dan ternyata memang dari dokternya itu tidak disarankan untuk jalan semua tepung, baik gorengan, mie dan sebagainya. Pokoknya tepung itu dihindari. Dan ternyata alhamdulillah ketika menghindari tepung, kadar triglycerida dan sebagainya juga pun turun, badan juga semakin enak. Itu apa namanya testimoni itu baginya. Mana ya Bu? Semangat Bu? Merdeka! Ya, mungkin itu saja dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Bapak, ya Bu? Yang tepung itu apa? Ada barusan banyak tepung terigu. Masalahnya kan ada tepung ketan, tepung beras, tepung maizena, tapioka itu yang paling harus Lebih khusus tepung terigu, karena memang gandum itu kenyamatannya berbeda di tepung beras. Kalau tepung beras itu lebih aman. Tapi ya bisa ya orang terus aman terus memang aku balik mendoani dengan tepung beras tidak bisa seperti itu ya. Ya. Lebih aman tepung beras daripada tepung terigu. Yang pasti tepung terigu wajib. Tepung terigu dalam bentuk apapun ya, dari gorengan, mie dan sebagainya tadi. Yang kedua dari tepung terigu. Misalnya misalnya mie, ya lebih amannya mie jagung, mie beras itu lebih aman. Tidak mie, mie tepung terigu, mie kuning itu tidak. Boleh ya? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada sudah waktunya sudah habis, sudah hampir setengah 9. Puasanya tidak kesuwen ya. Segera melakukan pemeriksaan dan mungkin nanti ada lomba seru-seruan ya Bu ya. Kamu kita sekali ya, nanti lombanya hormon positifnya naik, pokoknya bahagia. Ya, udah itu saja dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.